Teman-teman sekalian, salam jumpa. Ada yang bertanya-tanya tentang hasil pertemuan koordinasi kita kemarin dulu di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, juga PLT Bupati Manggarai Timur, ada juga dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, dan juga Dinas Sosial. Ada banyak hal lah tentu yang dibicarakan dalam pertemuan itu, dan juga ada suara-suara dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dalam video yang kita sudah publikasikan. Dan kali ini saya mau kasih tahu dua hal terkait pertemuan itu. Notabene ada banyak hal, tetapi yang saya lihat itu dua hal yang inti dan utama. Yang pertama adalah orang mengangkat kembali cerita atau rencana pembangunan politik pembangunan kesehatan jiwa di NTT, yakni tentang apa? Tentang fasilitas, yakni tentang rumah sakit jiwa. Untuk saya, untuk kami relawan KKI, berbicara tentang rumah sakit jiwa, biasanya dalam tanda kutip pura-pura telinga kita itu tidak mau dengar, apalagi mendiskusikan. Kenapa? Kita ini belum, dalam tanda kutip lagi, belum kita lakukan hal-hal kecil terkait pembangunan politik layanan kesehatan jiwa selama ini, lalu kita melompat memikirkan, merencanakan tentang rumah sakit jiwa. Saya kira beberapa rumah sakit umum di NTT itu masih notabene itu masih bermasalah. Pembangunannya berlangsung lama, anggaran dikeluarkan hampir tiap tahun dengan sekian miliar, tetapi tidak dituntaskan dengan lancar juga. Apalagi kalau kita memikirkan tentang rumah sakit jiwa. Lalu alternatif yang kita utarakan kemarin adalah kita melakukan revitalisasi terhadap fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Revitalisasi itu maksudnya apa? Menambah peran pada puskesmas. Puskesmas itu sudah ada sebenarnya selama ini, yakni seksi kesehatan jiwa, tetapi tidak berjalan dengan baik. Ya, rumah sakit belum ada poli jiwa, apalagi ruang rawat inap jiwa untuk pasien gangguan jiwa di setiap rumah sakit. Rumah sakit umum daerah yang punya poli jiwa itu saya kira hanya Rumah Sakit Umum Daerah Momere yang ada psikiaternya, dan di Nagekeo itu ada juga poli jiwa, tetapi kan psikiater kontrak kapan-kapan ya bisa tidak kerjasama lagi. Sehingga kita dorong pemerintah supaya revitalisasi terhadap puskesmas, supaya segera buat layanan kesehatan jiwa di setiap puskesmas, terutama di kabupaten-kabupaten yang pada puskesmasnya belum melakukan layanan selama ini. Untuk seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hanya Kabupaten Nende dan Kabupaten Sika yang puskesmasnya sudah sediakan obat, semua puskesmas. Sementara di kabupaten-kabupaten lain, itu belum. Lalu hal-hal dasar minimal seperti ini, hal-hal standar seperti ini belum dilakukan, lalu mau memikirkan rumah sakit jiwa. Itu kan sebuah lompatan, bisa juga dibilang pelemparan pelemparan peran ke orang lain atau ke siapapun. Ya, rumah sakit jiwa itu dibangun bukan dengan mudah. Butuh proses panjang, butuh waktu yang lama, butuh tenaga yang begitu banyak. Rumah sakit jiwa Naimata itu dibangun kurang lebih selama 10 tahun saya kira. 2007 sampai 2017. 2017 baru diresmikan. Itu yang pertama, teman-teman. Hal yang kedua adalah kita berbicara tentang pelatihan bagi tenaga kesehatan, yakni para dokter maupun juga para perawat. Di NTT saya kira tidak banyak dokter yang sudah mengikuti
pelatihan. Tidak banyak kabupaten yang mengadakan pelatihan kesehatan jiwa untuk para dokter dan para perawat. Dan saya kira puskesmas-puskesmas belum melakukan layanan terhadap pasien jiwa. Itu karena dokternya belum terlatih atau belum dilatih terkait kesehatan jiwa. Dan komitmen Kementerian Kesehatan kemarin, mereka akan lakukan pelatihan dalam waktu-waktu mendatang untuk para dokter, bukan hanya di Kabupaten Manggarai, bukan hanya di Kabupaten Manggarai Timur atau Kabupaten Manggarai Barat, tetapi untuk dokter-dokter di seluruh NTT yang belum terlatih atau belum dilatih terkait kesehatan jiwa. Harap komitmen ini dari Kementerian Kesehatan ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni 2021, dan itu juga dikatakan oleh pihak Kemenkes dalam video yang sudah kita publikasikan. Dan hal lainnya adalah kita dorong pemerintah untuk bekerja sama dengan psikiater dimanapun, kurang lebih seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo, sehingga rumah sakit umum itu menyediakan poli jiwa, layanan kesehatan jiwa untuk pasien jiwa. Dan selain bekerja di rumah sakit, psikiater juga secara terjadwal turun ke puskesmas-puskesmas untuk mengunjungi penderita gangguan jiwa. Teman-teman, dari pihak Kementerian Sosial kita mendapatkan bukan dua buku ya, dua regulasi ini dalam bentuk buku yang sebetulnya ada file soft copy-nya kita bisa temukan di internet. Yang ini saya sudah baca sebelumnya. Peraturan Menteri Sosial nomor 12 tahun 2018 tentang pencegahan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental atau penderita gangguan jiwa. Dan ini yang baru untuk saya, yakni nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama tentang pencegahan dan penanganan pemasungan bagi disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa. Dan di sini yang berperan pertama itu adalah Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, lalu ada Polri, juga ada Kementerian Dalam Negeri, dan juga BPJS Kesehatan, yang sebetulnya sudah sejak 2017 lalu sistem layanan kesehatan jiwa itu memang mestinya sudah dibangun di setiap provinsi atau di setiap kabupaten. Tetapi dalam fakta selama ini kita juga utarakan kemarin bahwa harapan kita kepada Dinas Sosial selama ini kurang kita berikan. Karena memang tidak ada yang kita pantas harapkan dari Dinas Sosial. Tapi padahal ada regulasinya sudah ada, cuma tidak dilaksanakan. Misalnya di ND ya, contoh yang paling konkret dan sering saya alami ya, mereka bilang mereka tidak terkait dengan pemasungan dan lain-lain. Mereka hanya terkait rehabilitasi. Padahal proses pemulihan penderita gangguan jiwa, baik yang terpasung, yang gelandangan, maupun yang tidak terpasung, itu mesti ada unsur sosialnya. Itu mesti ada unsur okupasinya, rehabilitasinya, dan lain-lain. Dan itu bagian dari dinas sosial. Dan kita minta kepada Kementerian Sosial untuk berkoordinasi kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Provinsi bersama Kementerian Sosial untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Tujuannya apa? Penyeragaman konsep, pandangan, dan pengetahuan semua dinas sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga memiliki satu konsep, satu pengetahuan, dan satu arah untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa. Sehingga penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa bukan urusan hanya Dinas Kesehatan, melainkan juga Dinas Sosial. Banyak yang kita harapkan kepada Kementerian Sosial, kepada Kementerian Kesehatan terkait politik pembangunan layanan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, sebagai sebuah harapan ya, kita harus terus memang berharap. Kita akan lihat ke depan lah, kita akan evaluasi sejauh mana komitmen pemerintah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, juga Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan secara konsisten komitmen itu dalam
waktu atau pada waktu mendatang. Kita sebagai relawan tetap bekerja, kita belum kalah, kita terus melakukan advokasi, kita terus menyampaikan aspirasi kita untuk pemerintah. Dan yang pasti pemerintah mengapresiasi kerja para relawan selama ini yang dengan sukarela melakukan layanan itu seperti menggantikan apa yang mestinya dilakukan oleh negara. Tapi kita wajiblah untuk memperhatikan sesama saudara kita yang menderita gangguan jiwa. Sampai jumpa teman-teman di lain waktu. Salam sehat jiwa, salam belum kalah.